Oke, kembali lagi kita berjumpa dalam kuliah online kimia dan masyarakat. Pada kesempatan yang lalu kita sudah punya satu narasumber dari bidang akademisi, dari bidang akademik, seorang peneliti. Nah, pada kesempatan kali ini kita mempunyai narasumber yang tidak kalah luar biasanya. Beliau dari bidang industri kimia tentunya. Beliau adalah Bapak Michael Susanto Pardi. Nah, Bapak Michael ini sekarang menjabat sebagai direktur dari Dilem Group. Jadi Dilem Group ini adalah salah satu grup di bawah perusahaan Lautan Uas. Mungkin yang mahasiswa kimia sudah tahu, Lautan Uas adalah salah satu perusahaan kimia yang cukup besar di Indonesia, bergerak dalam produksi bahan-bahan kimia yang dasar seperti alum sulfat, asam sulfat, dan juga sodium silikat, serta banyak produknya lagi yang lain. Nah, pada kesempatan kali ini Pak Michael akan bercerita, akan sharing, akan berbagi pengetahuan dengan kita semua terkait pengalaman beliau, terkait dunia industri kimia di Indonesia, dan juga tentunya terkait dengan kepemimpinan. Beliau secara khusus akan membawakan topik tentang kepemimpinan. Oke? Nah, mari sama-sama kita saksikan kuliah online dari Pak Michael berikut ini. Kita kedatangan kuliah tamu dari Pak Michael Susanto Pardi. Saya perkenalkan sedikit, mungkin nanti beliau akan memperkenalkan secara lebih lanjut. Ya, Pak. Beliau saat ini merupakan direktur, ya Pak ya? Betul. Direktur dari Dilem Group. Dilem Group adalah bagian dari perusahaan Lautan Uas. Kalau kalian tahu, salah satu perusahaan industri kimia yang cukup besar di Indonesia, dan beliau adalah direktur dari salah satu grup Lautan Uas tersebut. Dan beliau juga saat ini menjabat Ketua Umum Asosiasi Kimia Dasar Anorganik Indonesia (AKIDA). Kemudian sedikit beliau latar belakang pendidikannya dari Teknik Industri Trisakti, Universitas Trisakti, kemudian juga lulusan Master of Management dari Executive Education UPH, kemudian juga sempat mengenyam pendidikan di Harvard Business School. Nah, lebih lanjutnya saya akan serahkan kepada Pak Michael untuk memulai kuliah tamu kita yang berkaitan dengan kepemimpinan. Untuk itu kepada Pak Michael saya persilahkan. Siap, Pak Grandfix, terima kasih. Saya panggil Pak Grandfix apa nih? Profesor atau Pak Grandfix biasanya? GP aja, Pak, GP aja. Siap. Ini saya langsung sharing ke PowerPoint ya, Pak? Iya. Izin ya, Pak? Ya, udah sebentar. Saya start sharing. Oke. Sudah terlihat? Saya panggil apa ya? Para mahasiswa, ya, adik-adik, ya. Betul. Jadi ini mungkin saya sharing sedikit tentang kepemimpinan di dunia kerja. Jadi real life. Pertama-tama saya kenalkan diri saya dulu sendiri. Tadi yang Pak Grandfix sudah ceritakan. Jadi saya hari ini memimpin 6 perusahaan, Pak. Jadi Dilem itu terdiri dari 4 pabrik, plus saya juga per 1 Januari kemarin ditambahin 1 pabrik lagi, pabrik koagulan juga. Kebetulan pabrik tersebut berlokasi di Jakarta dan Gresik, jadi total ada 6 pabrik, plus 1 perusahaan joint venture trading antara Malaysia dengan perusahaan Indonesia. Ini yang lagi hot, lagi sekarang hari-hari ini adalah menjual solvent, banyak dicari untuk hand sanitizer, Pak. IPA dan lain-lain, kosong, seluruh Indonesia kosong. Jadi mungkin yang saya sedikit highlight, saya penggemar lari jarak jauh. Jadi sampai hari ini saya sudah lari 19 kali full maraton. Itu lari 42 kilo. Mungkin saya encourage teman-teman mencoba sedikit-sedikit dari
5 kilo, 10 kilo, dan coba 42 kilometer sekali mungkin seumur hidup, menurut saya cukup. Kalau ketagihan monggo diteruskan. Karena itu sangat addiction, jadi kemarin saya baru belajar satu. Saya terakhir-terakhir ini lagi suka belajar tentang behavioral psikologi. Jadi memang addiction itu selalu bertambah. Jadi kalau dulunya lari 1 kilo, pengen 5 kilo, rokok yang 1 batang jadi mungkin 1 bungkus gitu ya, dan lain-lain. Saya juga sekarang merangkap ketua Asosiasi Kimia Dasar Indonesia. Ini kita hari-hari ini sedang diadakan dilema yang besar karena banyak pemerintah daerah berusaha membuat karantina sebagian. Itu impact-nya sangat banyak. Jadi karyawan kami ada yang tidak bisa ke pabrik, contohnya dilarang oleh lurah, oleh camat. Terus delivery kita juga mungkin terhambat. Jadi memang di satu sisi ada alasan menyelamatkan nyawa manusia, tapi di sisi lain adalah kita harus menyelamatkan ekonomi juga. Ini menurut saya 2 dilema terbesar yang mungkin para profesor bisa jawab. Kalau kita tidak menyelamatkan ekonomi, menurut saya impact-nya akan lebih besar. Kalau kita lihat di India, di Vietnam, dan negara-negara sudah banyak yang tidak bisa makan. Faktanya menurut saya di Jakarta pun sudah banyak yang tidak bisa makan karena seminggu 2 minggu ini tidak dapat penghasilan. Saya lanjut, pengalaman saya memang mungkin pengalaman kerja kurang menarik. Jadi saya sudah ganti 11 departemen tapi di satu grup. Jadi belum sempat pindah-pindah perusahaan lain. Tapi kalau dilihat memang saya lulusan teknik industri, cita-cita saya kerja di pabrik. Jadi pekerjaan saya pertama itu di business development tahun 97 sebelum krisis. Cita-cita saya membangun pabrik sebanyak-banyaknya. Kebetulan waktu itu krisis, akhirnya kalau nggak salah 4-5 tahun kemudian Lautan Los berhenti bangun pabrik temporary. Tapi dari situ saya belajar banyak karena banyak melakukan feasibility study, mempelajari teknologi-teknologi dan lain-lain, belajar accounting juga, belajar finance juga, karena untuk membangun satu pabrik desainnya mesti komplit, nggak cuma secara teknis tapi juga secara keuangan. Nah itu yang nanti saya akan bahas di belakang, bahwa menjadi seorang engineer ini kan terutama teman-teman yang dengar adalah scientist. Kita perlu belajar ilmu-ilmu lain selain science menurut saya. Di kuliah ini Pak, jadi tidak hanya mahasiswa kimia, juga ada beberapa mahasiswa dari teknik kimia, ada juga dari geologi. Jadi tahun-tahun kemarin memang banyak anak kimia, tapi makin kesini makin banyak peminat dari jurusan-jurusan lain juga. Tapi di sini nggak ada ekonomi ya Pak? Ekonomi nggak ada Pak. Nah itu menurut saya sebagai seorang engineer mungkin penting belajar ekonomi, belajar keuangan Pak. Menurut saya belajarnya sederhana, mungkin dari baca berita gitu ya, dengerin TV tentang kasus-kasus ekonomi dan lain-lain. Oke, jadi seperti yang tadi saya cerita, hari ini saya menjabat direksi di 6 perusahaan. Punya tantangan berbeda-beda karena perusahaan-perusahaan yang saya tangani kebanyakan adalah joint venture. Jadi bukan hanya induk perusahaan kami, tapi join dengan perusahaan luar negeri. Jadi tentunya para shareholder mempunyai kepentingan yang berbeda-beda. Ini saya tulis angka 11 karena saya udah 11 kali ganti profesi sebenarnya, gitu ya. Terakhir yang tambahan yang industri koagulan tadi, yang pabrik terakhir saya ditambahin. Nah ini saya mau cerita sedikit turning point dalam hidup saya Pak. Jadi tahun 2012 saya dikasih tugas jadi direktur di LEM. Jadi suddenly dari saya punya tim 40-50 orang menjadi punya tim 1000 orang. Di situ saya merasa, itu di umur saya 40 tahun, saya merasa saya harus hidup lebih teratur, lebih baik, lebih sehat. Karena dulu saya bekerja lebih banyak di bidang marketing terakhir-terakhir 10 tahun terakhir sebelum saya pindah ke pabrik. Di marketing tentunya hidupnya agak berantakan, pulang malam, berangkat pagi, traveling terus-menerus gitu ya. Nah sejak saya pegang pabrik, saya merasa saya harus tanggung jawab sama 4.000 orang lebih Pak. Anak, istri gitu ya. Kalau pabriknya mati artinya 4.000 orang nggak makan. Gitu. Nah itu sejak itu saya belajar gimana hidup saya lebih sehat. Saya belajar banyak dari Ade Rai bahwa sehat itu penting.
Nah, di kasus Pak, maaf COVID, Pak, ini ternyata ada semacam kotak hitam gitu nutupin sedikit slide gitu. oh itu Iya. itu Oke. videonya Pak itu tuh, Pak Gentrix nih. Oh iya iya. Udah hilang sekarang, Pak. Ya udah hilang ya. Malah hilang Oh. sekarang yang Pak Gentrix. Jadi ini gambarnya Pak Aderai. Jadi menurut saya kita sebagai karyawan, sebagai pimpinan harus sehat. Waktu kita sehat, kita bisa berpikir dengan baik, bekerja dengan baik, menganalisa permasalahan dengan baik, mengambil keputusan dengan baik. Kalau badan kita capek, menurut saya kita akan lebih emosional dan mengambil keputusan mungkin kurang tepat. Jadi di situ waktu umur 40 tahun saya berpikir saya mau kasih hadiah untuk diri saya mau lari 10 km. Ya notabene dari nggak pernah lari, nggak pernah olahraga, menjadi pelari. Habis itu saya kecanduan, sekarang jadi larinya banyak, Pak. Kira-kira gitu. Jadi ini turning point. 40 tahun ya, Pak? Dimulainya Yes, di umur baru 40. dimulai di 40 tahun. Sekarang saya 47 tahun, saya merasa lebih sehat dibanding 10 tahun lalu, Pak. Gitu. Buat mahasiswa nih yang masih muda, saya juga karena Pak Michael diajak, saya juga udah pernah lari 10 km. Ya, mantap. Kalau masih muda lebih bagus, Pak. Lebih sehat jadinya. Nah, ini juga menarik, Pak. Kasus yang COVID sekarang kita update yang sehari-hari ya, Pak. Ya. Ini kasus COVID gitu ya. Sekarang banyak pimpinan perusahaan merasa sehat dan tidak menjaga diri, tidak social distancing, tidak physical distancing. Mereka masih ke kantor dan lain-lain. Menurut saya kita sebagai pimpinan perusahaan atau pimpinan keluarga, pimpinan kelompok gitu ya, pimpinan mahasiswa, kita harus jaga kesehatan. Karena kalau kita nggak sehat, yang susah bukan hanya kita, tapi banyak orang yang terdampak. Jadi keluarga kita kena, masyarakat kita kena dampaknya juga. Gitu. Jadi menurut saya sehat itu bagian dari pekerjaan, bagian dari kepemimpinan. Ini halaman ini sangat-sangat penting buat saya, yang selalu saya sharing sama teman-teman bahwa sehat itu adalah job desk kita juga salah satunya. Saya lanjut ya, Pak. Ini Ya, filenya banyak. Ini buat teman-teman, ini address saya, jadi saya juga belajar menggunakan sosmed untuk belajar dan untuk berkomunikasi dengan teman-teman di pabrik. Jadi kalau di grup WA mungkin terbatas, hanya supervisor staff yang bisa akses saya, tapi begitu di Facebook, Instagram, LinkedIn, operator saya juga bisa akses, bisa kasih input ke saya. Ini bisa dihubungi ya, Pak ya? Bisa. Jadi ada beberapa contoh karyawan kemarin kasih feedback sama saya bahwa di pabrik ada yang perlu diperbaikin. Nah, saya langsung ngobrol sama manajer ya, Pak. Dari situ. Halo. Halo, ya Pak. Ya Pak. Saya lanjut ya Pak. Ini saya share sedikit visi misinya Akida. Jadi Akida buat teman-teman yang di kimia mungkin menarik karena Akida ini anggotanya 30-an lebih perusahaan-perusahaan besar, Asahi, Petrokimia Gresik, Lautan Luas, Sulfindo dan lain-lain. Visi kita adalah membangun industri kimia yang kuat karena tanpa industri kimia Indonesia tidak punya air bersih. PDAM di Indonesia pakai koagulan. Indonesia tidak punya deterjen pakai sodium silicate, pakai soda as, pakai macam-macam. Indonesia nggak punya minyak goreng pakai bentonit menggunakan asam sulfat. Ya. Banyak aspek sebenarnya di industri kimia yang tanpa sadar itu menunjang industri hilir. Masker, APD, garment, tekstil itu perlu kimia. Ya. Gitu. Jadi sebuah negara yang kuat, menurut saya industri kimianya harus kuat. Dan menurut saya Indonesia masih agak ketinggalan untuk industri kimia. Betul. Ini mungkin di industri hulu ya Pak ya mungkin. Di hulu, betul. Jadi menarik. Sekarang kita lagi dalam proses tadi yang mencegah supaya tidak terjadi lockdown total. Karena waktu lockdown total tadi PDAM air bersih tidak bisa produksi. Betul. Minyak goreng tidak ada, sabun cuci tangan, sabun mandi hilang, deterjen hilang, sedangkan itu esensial sekali melawan COVID. Betul ya Pak. Ya. Saya lanjut ini. Dasar sekali ya Pak yang. Sangat basic. Ya, esensialnya di situ. Betul.
Ini saya agak banyak presentasi, jadi saya agak cepat-cepat Pak. Jadi ini tadi anggota-anggota kami. Kertas juga sangat pengaruh. Industri makanan, contohnya industri makanan tidak bisa dikirim ke masyarakat tanpa ada kemasan plastik ataupun kemasan karton. Itu pakai kimia. Jadi kalau hanya sembako boleh jalan, tapi industri kimia nggak boleh distribusi, sama aja Pak, nggak bisa jalan. Ini mungkin saya skip ya Pak, nanti saya akan lebih banyak ke leadership. Nah ini, saya mulai dari yang kepemimpinan di dunia nyata. Jadi kalau ini ada beberapa gambar menarik, saya cerita di pojok kiri ada Pak Haji. Itu adalah tokoh masyarakat di Pulau Gadung di sekitar pabrik kami. Berumur 79 tahun. Pak Haji Encun. Pak Haji Encun. Ya, jadi kita di industri tidak bisa hidup sendiri tanpa berdialog ataupun bersilaturahmi dengan lingkungan sekeliling. Nah, Pak Haji Encun ini banyak membantu kita dalam berkomunikasi dengan para masyarakat di sekeliling kita. Umurnya 79 tahun masih sehat seperti itu. Dan kadang-kadang menurut saya punya tantangan adalah gini, saya yang mau cerita dari awalnya adalah para scientist, engineer kadang-kadang melupakan ilmu berkomunikasi, melupakan ilmu bersosialisasi. Iya, interpersonal ya Pak ya. Betul. Yang saya juga kagum sama Pak Grand Prix, pertama kali saya ketemu Profesor S3 gitu ya. Tapi sosialisasinya, komunikasinya sangat luas, sangat Profesor Pak. Ya, hampir Pak, segera Pak. Oke. Terus kalau yang di sudut kanan tuh ada sama Pak JP itu di bawah, ada fotonya Pak JP juga. Di sebelahnya itu ada Ibu Kapolda Pak, Ibu Kapolda Flores tuh, Ibu Kapolda NTT. NTT, iya. Iya. Jadi saya berusaha berkenalan dengan banyak orang sebanyak mungkin, bersilaturahmi, menimba ilmu dari banyak manusia, dari banyak orang. Ya. Jadi bagi para mahasiswa yang bingung, saya sudah kenal Pak Michael mungkin 2 tahun ya Pak ya? Betul. Ya sekitar 2 tahun yang lalu, karena ya saya di kimia, Pak Michael adalah dari industri kimia, jadi kita memang pengen agar link antara akademia dengan industri ini kuat sehingga mendukung kemajuan industri kimia kita. Betul. Ini saya balik ke sini ya Pak. Ya silakan Pak. Oke, ini tadinya saya cerita, jadi industri kimia sangat esensial, sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi motor nggak bisa jalan tanpa kimia. Baterainya perlu asam sulfat, Kentucky Fried Chicken perlu minyak gorengnya perlu kimia. Ini bicara rumah bersih, keramiknya juga kimia, pakai barang-barang kimia. Tadi air bersih, tempe goreng, semuanya kimia. Jadi menurut saya kalau kita hari ini belajar kimia, menurut saya kontribusinya sangat besar untuk masyarakat dan Indonesia. Ya, ini tadi sedikit sekilas perusahaan yang saya pimpin di Lem Group. Jadi ada produksi basic, chemical sangat basic, di buku-buku kuliah pasti dibahas, sodium silikate, sulfuric acid alum sulfate, omset 1 triliun saat ini, jumlah karyawan 900, berlokasi di 4 lokasi, Jakarta, Gresik, dan Palembang. Ini sedikit sharing, jadi ini strategi kerja kami. Jadi kita, kalau teman-teman lihat, mungkin saya highlight sedikit, paling atas adalah committed dan kompeten tim. Terus di paling kanan atas juga fokus di partnership. Ini kita berbicara, kita mengedepankan manusia lebih dahulu dibandingkan profit ataupun yang lain-lain. Jadi kami berusaha mensejahterakan karyawan, berusaha membuat karyawan belajar dan lebih pintar. Dengan karyawan pintar dan karyawan bahagia, tentunya pabrik akan lebih produktif. Ini
alat yang paling terakhir ini alat adalah IRRC Grid. Mungkin teman-teman kalau bisa browsing kemudian hari, ini adalah alat yang dipakai untuk strategi Blue Ocean terbaru. Jadi kalau teman-teman tahu tentang Blue Ocean, itu bagaimana kita membuat kita berbeda dari kompetitor, bukan mematikan kompetitor. Jadi zaman sekarang killing the competition itu sudah tidak mungkin terjadi. Yang ada adalah membuat kita berbeda dari kompetitor kita. Ya, jadi ini strategi-strategi kita. Jadi kalau saya ambil contoh sederhana, misalnya hotel budget, Ibis budget. Ibis budget itu untuk bisa menjual lebih baik, bukan membuat kamar lebih besar, atau menyediakan kulkas di dalam, atau menyediakan lobby yang lebih besar, kolam renang, tapi dia malah mengurangi banyak hal sehingga lebih berbeda dibanding kompetitornya. Ya. Jadi itu salah. Dan ini saya pakai sampai ke operator, Pak. Jadi contoh operator saya panggil operator maintenance. Coba kamu pikirin di tempat kerjaan kamu apa yang kamu bisa kurangin, apa yang kamu bisa hilangkan. Jadi misalnya pakai 3 pipa, bisa nggak sekarang pakai 2 pipa? Sekarang pakai pipa 2 inch, bisa nggak pakai pipa 6 inch? Apakah flow-nya lebih cepat? Apakah lebih produktif? Ya. Gitu ya. Jadi apa yang sekarang misalnya kita pakai 1 pompa serial, bisa nggak kita pakai 2 pompa paralel, sehingga kalau satu maintenance down, pabrik masih jalan. Ini alat sangat powerful untuk proses berpikir di lapangan. Jadi ini tabel sederhana untuk memaksimalkan kerja kita gitu ya Pak ya? Yes. Jadi apa yang bisa dihilangkan, apa yang bisa ditingkatkan, apa yang bisa dikreasikan. Betul. Jadi kalau teman-teman mungkin pernah dengar istilah Kaizen gitu ya, improvement process, itu mungkin dulu lebih populer pakai plan do check action atau pakai Ishikawa Bond, gitu ya. Saya sekarang lebih suka pakai alat ini, karena sederhana, apa yang bisa dikurangin, apa yang bisa ditambah, apa yang bisa dihilangkan. Tentunya sebelah kiri itu menghilangkan, tentunya akan mengurangi cost, yang kanan akan nambah cost. Dan nggak boleh fokus penambahan cost selalu. Jadi kebanyakan kalau teman-teman ganti pompa, tambah pompa, fokusnya nambah cost. Kita diajar di sini untuk balance antara nambah cost sama ngurangin cost. Oke, ini juga menarik. Jadi tadi balik lagi saya ngajarin teman-teman di pabrik, manajer pabrik, supervisor, ataupun sampai ke foreman, bahwa coba yuk belajar apa yang di otak kita, apa pengalaman kita dituangkan ke tulisan. Gitu ya. Jadi kebanyakan karyawan di pabrik itu jago-jago dalam praktek sehari-hari, tapi begitu dituangkan di tulisan bingung. Nah, ini saya ngajak teman-teman, jadi kalau kita punya strategi, punya program kerja, harus bisa dituangkan di tulisan dalam bentuk strategi mapping. Kira-kira gitu ya. Nah, kalau teman-teman mau belajar, bisa browsing atau bisa Facebook saya, Messenger, dan lain-lain, tanya tentang ini lebih dalam. Oke. Ini saya sedikit highlight yang sebelah kanan tentang leadership di pabrik saya. Jadi dalam pabrik kami cukup compact, dari 4 lokasi. Kita punya kira-kira 20 managers, rangkap-rangkap, ada yang rangkap 4 pabrik, ada yang rangkap 2 pabrik. Jadi memang zaman sekarang dituntut satu manusia pegang 2-3 kerjaan. Ya, jadi nggak bisa kayak zaman dulu, satu kerjaan, satu manusia. Sekarang satu manusia, 2-3 pekerjaan, satu manusia, 2-3 mesin. Ini termasuk, jangan-jangan termasuk yang ini Pak, apa tabel IRRC tadi ya? Mereduce gitu. Salah satunya. Dan kita sebenarnya encourage gini Pak, waktu kita reduce orang, sebenarnya bukan kita mau menghentikan orang, memberhentikan, tapi kita mau menambah productivity. Jadi dengan jumlah orang yang sama, outputnya akan lebih banyak, produknya lebih banyak, gitu. Nah, ini terus yang menarik lagi, saya juga coba petakan. Warna biru muda adalah milenial, warna oranye adalah Gen X. Yang hijau itu baby boomer. Jadi mungkin yang terjadi sekarang memang kira-kira 50-50 antara Gen X sama milenial.
Iya. Dan itu akan terjadi di mana-mana. Jadi artinya gini, dari halaman ini saya mau sharing bahwa akan selalu terjadi perbedaan komunikasi, perbedaan pola pikir antara generasi. Dan itu tidak menjadi hambatan. Karena tiap generasi punya kelebihannya masing-masing. Yang jadi diperlukan adalah gimana kita mendengarkan dan mencerna informasi dari yang generasi yang berbeda-beda tadi. Iya. Oke, ini sangat detail ya. Jadi baik lagi kita punya moto adalah seperti yang belajar dari ini si Richard Branson. Kita lebih mengutamakan Virgin Air, betul. Kita lebih mengutamakan karyawan daripada customer. Yang notabene menurut Gen X mungkin salah atau menurut dari baby boomer salah. Tapi faktanya menurut saya kalau karyawan yang diperhatikan, karyawan yang bahagia, pasti bekerja lebih keras, lebih produktif. Mungkin teman-teman saya sarankan nonton satu drama Korea menarik, Itaewon Class. Oh, masing-masing pada tahu nih. Iya, musim pada tahu. Ada dua tipe bos, satu bos yang tua, satu bos yang muda. Nah, bos yang muda ini sangat concern, sangat perhatian sama anak buahnya. Kalau yang bos yang tua lebih fokus ke perusahaan saja. Akhirnya yang perusahaan yang besar ini dimakan atau diakuisisi sama perusahaan yang kecil tadi. Menarik, sangat menarik. Terutama tadi dari sisi people first-nya, sangat menarik. Terus terakhir saya juga belajar tentang ini tiga kata penting: humble, hungry, and smart. Ini sekarang kami pakai untuk rekrutmen, Pak. Ya. Jadi kalau kita rekrut karyawan baru, kita cari kriteria harus humble, harus hungry, dan harus smart. Ya. Ya, jadi kalau humble itu bercerita tentang gimana si orang tersebut mau belajar atau mau merendahkan diri, terus bisa mendengarkan orang lain, bisa berkomunikasi. Nggak cuma berasa ide mereka yang lebih benar, tapi mau mendengarkan ide orang lain dan lain-lain. Ya. Jadi kalau dipilih misalnya ada lulusan ITB 3,9 gitu ya Pak, sama lulusan ITB 3,0 gitu ya. Tapi yang 3,9 ini tidak bisa presentasi, tidak bisa jual ide. Ya. Sedangkan yang 3,0 ini lebih bisa luas, lebih bisa menjual ide. Kita pilih yang 3,0 Pak. Iya. Gitu ya. Pak. Setuju Pak. Ya, jadi itu menurut saya penting dari sejak kuliah belajar kita mengerti bahwa di dunia kerja kita lebih penting hal tersebut dibanding brain. Karena brain itu bisa dipelajarin zaman sekarang Pak. Ya. Gitu ya. Yang lebih susah yang tadi menjual ide, berkomunikasi, berteman dan lain-lain. Ini saya skip. Terlalu detail boleh tanya lain kali. Jadi ini yang saya mau sharing sama teman-teman di sini. Banyak perusahaan-perusahaan, terutama perusahaan-perusahaan kimia ataupun perusahaan tadi kalau teman-teman dari geologi kebanyakan akan bekerja di perusahaan-perusahaan perminyakan yang besar-besar. Kebanyakan manajemennya masih tua-tua. Mereka banyak melakukan hal yang lama, bertahun-tahun mereka sudah praktekkan, sudah sukses. Dan di era VUCA hari ini, di era COVID hari ini semuanya berantakan. Oleh karena itu diperlukan milenial atau Gen Z yang memberikan input bagaimana beradaptasi. Contoh paling mutakhir adalah kita sekarang kerja terpaksa pakai Zoom, pakai Skype, betul ya, pakai WhatsApp. Yang dulu yang namanya bos-bos yang senior pasti nggak mau, maunya ketemu tatap muka gitu ya. Menurut saya ini memang era yang sangat menarik. Kita hidup hari ini sangat menarik eranya. Dan harusnya Pak Michael juga bisa datang ke ITB ya Pak ya? Harusnya bisa karena ya musibah ini, wabah corona ini di mana-mana, ITB juga lockdown, tutup. Tapi ya karena kita punya teknologi sekarang yang mungkin kita bisa terhubung jarak jauh ya Pak ya. Betul. Saya lanjut lagi.
Ini jadi benar-benar ini yang saya sharing adalah benar program perusahaan. Jadi kalau teman-teman membayang kerja seperti apa, ini yang kita kerjakan. Kesannya sederhana, yang susah adalah eksekusinya. Jadi kalau kita bikin inisiatif, bikin strategi, saya bilang sama teman-teman manajer gampang, copy paste dari internet, yang susah eksekusinya. Jadi ya kalau kita bilang building growth culture, innovation culture itu sederhana, tapi implementasinya susah, eksekusinya susah. Ya. Saya lanjut ke sini mungkin. Saya nggak tahu Pak Grand Prix, mungkin saya langsung ke soft skill ya Pak ya. Ya, silakan Pak. Sebentar. Oke, ini mulai saya di sini. Jadi ini halaman leadership yang saya buat. Halaman pertamanya ini bahwa leadership itu kepemimpinan bukan jabatan. Jadi lebih ke saya belajar ini dari seorang guru leadership yang saya ikutin, John Maxwell. Leadership adalah pengaruh atau influence. Jadi kita bisa mempengaruhi orang lain tanpa jabatan. Ya kalau saya belajar di sini mungkin teman-teman familiar sama Greta Thunberg. Teenagers aktivis lingkungan itu ya Pak ya? Betul, yang 15 tahun ya, umur 15 tahun bisa mempengaruhi dunia, bisa berantem sama Donald Trump di Twitter. Greta Thunberg menurut saya pemimpin yang luar biasa gitu ya, tanpa jabatan, tanpa kedudukan, bisa mempengaruhi seorang presiden Amerika ya. Jadi di sini saya mau point out bahwa teman-teman misalnya nanti kerja jadi fresh grad, jadi intern atau jadi karyawan magang, walaupun baru statusnya karyawan baru, bisa mempengaruhi satu perusahaan, gitu ya. Nah ini saya filosofi kepemimpinan saya, seorang pemimpin yang baik harus terus belajar, personal development. Seorang pemimpin yang baik itu harus terus mengembangkan diri. Waktu kita stop mengembangkan diri, menurut saya kita akan menjadi pemimpin yang tidak baik. Dan banyak kejadian di dunia kerja, teman-teman sudah jadi supervisor, jadi manajer, jadi direktur, mereka berasa sudah di puncak dan mereka berhenti belajar. Terus yang kedua, saya filosofinya adalah kebaikan. Ini tadi drama Korea tadi sangat ditekankan, yang pemimpin yang muda tadi, bahwa dia lebih mementingkan kebaikan dibanding profit, dibandingkan kesuksesan perusahaan. Dia lebih ngebelain anak buah dan lain-lain. Yang terakhir, filosofi saya adalah sebagai pemimpin harus sering-sering mendengarkan anak buah. Indonesia ataupun budaya Indonesia ataupun budaya Asia, saya nggak tahu budaya Amerika gitu ya. Kalau kita rapat, meeting, berlima, berenam, bersepuluh, yang pertama ngomong adalah pemimpinnya. Menurut saya pemimpin yang baik, seorang pemimpin harus ngomong terakhir, memberikan opini terakhir. Jadi bukan nggak boleh buka rapat ya, buka rapat boleh, monggo kasih agenda, tapi memberikan opini menurut saya yang ini lebih baik loh, jangan, menurut saya terakhir. Biar denger lu, kalau saya belajar di rapat-rapat di Amerika ya Pak, kalau lihat di film-film Presiden Amerika lagi ada krisis nuklir di ruang bunker di bawah tanah, dia akan tanya, Jenderal, kamu bisa apa? Ide kamu apa? Pak Menteri, ide kamu apa? Terus dia berpikir, pura-pura berpikir, dan dia akan memutuskan. Nah, menurut saya pemimpin yang baik seperti itu. Jadi dengerin dulu input dari anak buah, baru memberikan opini, dan baru memutuskan. Tapi kalau saya lihat di dunia kerja berbeda Pak. Di dunia kerja kebanyakan pemimpin ngomong dulu. Memberikan opini dulu di awal. Gitu. Kalau di kampus gimana, Pak Garenfrix? Kalau di kampus, nah kalau hubungan antara dosen mahasiswa di kelas, kan tentu dosen memberikan sharing ilmu lah, sharing knowledge. Nah, tapi kemudian misalkan kalau dalam penelitian itu kan bergantung juga kepada kreativitas dari mahasiswa, karena kan pada saat melakukan penelitian, dosen sebagai pembimbing itu istilahnya, kalau istilah di luar itu advisor malah, jadi hanya memberikan advice. Betul. Tapi kemudian yang mengeksekusi, yang kemudian melakukan kreasi di situ adalah mahasiswa. Betul.
Nah, itu menurut saya itu yang suka dilupakan waktu dunia kerja, Pak. Maksudnya seorang manajer atau supervisor harusnya advising, bukan directing, bukan ngasih tahu caranya, Pak. Kan profesor tadi mungkinnya kalau saya bayangin nggak ngasih tahu cara ya, Pak. Betul, Pak. Jadi kalau misalkan ngasih tahu cara, harus seperti ini kan, yang di bawah kita tidak ada bedanya sama robot kan, maksudnya dalam tanda kutip. Artinya kita hanya input harus seperti ini, ya sudah dilakukan seperti itu. Betul. Tapi yang menarik ini, Pak, saya pernah ketemu satu direktur, sebenarnya nggak wakil direktur produksi Pertamina Indonesia, Pak. Ya. Jadi orang besar, dia punya kesulitan minta input sama manajer-manajernya. Karena manajer-manajernya punya budaya hanya mendengarkan dan ngangguk. Yes, bos. Gitu. Padahal si direktur ini sudah mau mendengarkan, Pak. Direktur ini pengen menggali informasi dari anak buahnya. Dia bilang susah sekali. Ini Pertamina, Pak. Contohnya ya. Saya nggak tahu ini sensor atau enggak tuh ya. Tapi menurut saya ini kasus yang menarik. Kebudayaan di Indonesia begitu. Jadi untuk menggali pertanyaan supervisor, foreman gitu ya, sampai operator. Makanya saya suka panggil operator, saya suka panggil secara acak, bikin halaman tadi, Pak, yang hierarki tadi, Pak, yang 4 kotak tadi. Saya panggil ke kantor, mereka tentunya dibantu bikinnya oleh supervisornya untuk cerita. Dari situ banyak dapat ide untuk perbaikan pabrik banyak. Oke, saya balik ke sini. Tentunya dalam proses personal development saya belajar banyak sama guru-guru dalam kehidupan saya, baik guru yang saya ketemu langsung maupun yang di digital, di sosmed. Jadi ini John Maxwell, ini saya banyak mendengarkan dan belajar dari buku maupun podcast maupun YouTube. Ini leadership. Kalau Tom Peters lebih ke manajemen, ke bisnis. Ini salah satu orang yang mempopulerkan tadi, Pak, people first. Tom Peters. Tom Peters ini umurnya 72-73 tahun sekarang. Jadi Tom Peters selalu praktikal, jadi bilang harus people first. Terus dia juga yang mempopulerkan bahwa seorang leader harus ngomong terakhir. Tom Peters ini guru saya, dan kemudian mirip yang tadi Richard Branson ya, Pak ya? Yes, dan menurut saya Richard Branson belajar sama Tom Peters, Pak. Gitu. Tom Peters ini dulunya kerja di McKinsey, akhirnya jadi guru besar di ilmu manajemen dan leadership. Jadi semua buku-buku manajemen sekarang itu belajar dari Tom Peters ceritanya, Pak. Generasinya kan udah beda. Guru-guru sekarang mungkin 50-60 tahun, ini Tom Peters 70-an, lebih senior sekali. Tom Peters ini menginspirasi banyak Pak Tanadi Santoso, Pak. Ini, Pak, yang di atas kanan ini, Pak. Pak Tanadi Santoso ini guru yang mentor saya, yang saya sering ketemu 3 bulan sekali. Secara fisik, secara nggak fisik, sering ngobrol di WhatsApp, di telepon mengenai dunia bisnis Indonesia. Beliau ini sangat aktif di Pas FM Radio, memberikan tips-tips bisnis dan lain-lain. Terus saya juga belajar sama ini Mas Ferry. Mas Ferry saya belajar lebih ke spiritual, meditasi dan lain-lain. Ini Craig Groeschel juga tentang leadership. Tapi yang menarik sebelah kiri ini saya ada foto kecil, kelihatannya, Pak. Saya sama anak saya nih, Pak. Anak saya ini banyak ngajarin saya banyak hal, Pak. Gitu. Anak saya Gen Z, umur 18 tahun. Dia banyak mengajarkan tentang makroekonomi, politik. Dia sangat update apa yang terjadi di Afrika, apa yang terjadi di Inggris, apa yang terjadi di Amerika. Ilmu-ilmu baru, teknologi baru, gosip-gosip baru. Saya banyak belajar dari anak saya. Jadi poin saya adalah guru itu nggak harus lebih tua. Guru itu tidak harus lebih pendidikan lebih tinggi, tapi guru itu bisa siapapun. Knowledge knows no boundary ya, Pak ya. Betul. Pengetahuan nggak mengenal batas. Yang saya lagi bayangin gini, Pak, kalau anak saya kan tahun ini akan segera kuliah, rencana keluar kota, keluar negeri gitu ya. Saya kehilangan guru nih, Pak, gitu. Saya takutnya bisa ini, Pak. Bisa online kayak gini, Pak. Betul. Saya takutnya jadi ketinggalan zaman, Pak, gitu. Gitu. Iya. Itu menarik menurut saya. Ini jadi makanya saya tulis anak saya juga merupakan guru saya. Iya. Ini poin menarik yang saya mau sharing, inner circle. Untuk kita sukses, kita harus memilih teman-teman kita dengan baik.
Kalau teman-teman kita pelari, kita akan jadi pelari. Teman-teman kita pembelajar, kita akan belajar. Teman-teman kita kalau negatif, kita akan jadi negatif, dan sebagainya. Ini menurut saya sangat kritikal di dunia kampus maupun di dunia pekerjaan nanti. Kita harus punya teman-teman yang bisa memicu kita menjadi manusia yang lebih baik. Iya. Ya, jadi kayak sebenarnya Pak Jokowi di sini staf ahli itu menurut saya penting. Jadi staf ahli itu kalau akan memberikan informasi yang benar atau tidak ke Pak Presiden gitu ya. Nah, sama teman-teman kita juga secara nggak langsung akan seperti itu. Iya. Makanya saya senang berteman sama Pak Grand Prix supaya lebih pinter Pak gitu ya. Saya suka berteman sama teman-teman yang lebih pinter supaya saya ikutan pinter. Kita kan juga belajar banyak dari Pak Michael. Terima kasih Pak. Nah, teman-teman yang di ITB menurut saya sangat beruntung karena sudah pasti teman-temannya pinter-pinter semua Pak. Untuk masuk ke ITB kan susah gitu ya. Nomor saya itu udah kelebihan gitu. Dan kelebihan itu harus dimanfaatkan. Jangan sampai advantage malah disia-siakan. Betul. Nggak semua orang mau masuk ITB bisa gitu kan Pak. Ya. Itu menurut saya sangat-sangat pengaruh. Tapi jangan sampai nanti di dunia kerja ganti teman-temannya malah bawa kita jadi orang yang malas gitu ya, jangan gitu. Ya. Ya. Nah ini tadi saya sharing sedikit HIPPO itu tadi adalah yang dipopulerkan oleh Tom Peters. Jadi kalau di satu ruangan ada 5 orang yang gajinya paling tinggi katanya harus ngomong terakhir Pak. Gitu ya, harus memberikan opini terakhir. Dan kalau sebelah kanan ini saya suka sekali sama namanya Satya Nadella. Yeah. Satya Nadella itu masih lahir di India, bekerja lama di Microsoft dari muda, seorang engineer komputer. Yeah. Di tahun 2015 jadi CEO. Yang menarik adalah waktu begitu dia jadi CEO, dia tidak bikin produk baru Pak. Tapi menurut riset yang saya pelajarin, dia mengangkat satu jabatan baru, Chief People Officer. Jadi dia begitu dia jadi CEO, yang dia perbaikin culture-nya dulu, budayanya. Jadi dulu ceritanya yang riset yang saya pelajarin bahwa di zamannya Bill Gates maupun di zamannya Steve Ballmer, yang paling pintar di ruangan biasanya jadi bos, dan bos selalu ngomong duluan. Oke. Ini kan perusahaan teknologi ya Pak, jadi di dalamnya kan pasti engineer semua, orang-orang genius semua. Iya, iya. Jadi yang paling pintar biasa ngomong dulu. Nah, sejak zaman Satya Nadella itu diganti yang paling tinggi jabatannya ngomong terakhir. Dan itu membuat kalau lihat grafik di kanan ini sahamnya naik terus sejak zaman Satya Nadella. Yang orang paling pintar ngomong duluan itu di zaman Steve Ballmer. Nah, tidak, di zaman Satya Nadella, betul, yang paling pintar ngomong duluan Steve Ballmer, zaman Satya Nadella diganti. Naik, kemudian naik lagi, bouncing back lagi sih. Yes. Microsoft. Yang menarik adalah Satya Nadella seorang, ini Pak, kalau ini dilakukan oleh seorang yang latar belakangnya psikologi ataupun marketing gitu ya, saya mengerti, ini yang latar belakangnya teknik komputer, seorang engineer. Iya. Menurut saya luar biasa Satya Nadella. Dan Satya Nadella masih lahir di India. Sekarang umurnya 47 seumur saya. Dan dia pegang perusahaan terbesar di dunia. Yeah. Luar biasa. Luar biasa. Jadi mengganti budaya tuh jadinya mengganti bisa mengubah drastis ya Pak. Betul. Dan itu yang saya coba praktekkan di dalam kalau Pak Grand Prix mungkin ngobrol sama teman-teman di pabrik saya berusaha melakukan ini. Jadi para manajer ngomong terakhir, saya di meeting ngomong terakhir. Yeah. Saya berusaha menggali ide dari operator, dari foreman gitu ya. Terus saya selalu bilang bahwa kita berusaha mesejahterakan karyawan dengan cara yang sederhana, misalnya bikin ruang makan lebih baik. Kan nggak pakai duit besar ya Pak, itu saya beliin kopi mesin gitu ya, beli microwave gitu ya. Hal kecil itu menurut saya penting dan mungkin banyak dilupakan oleh
pimpinan-pimpinan mereka berpikir mensejahterakan karyawan itu lebih banyak dari sisi salary gitu ya. Sebenarnya banyak hal-hal sederhana yang kita bisa lakukan. Dan merasa diapresiasi itu sangat penting ya Pak ya. Betul. Contoh sederhana lagi, seragam pabrik Pak. Seragam pabrik itu saya pikirin detail Pak. Gimana pakai seragam itu bisa dipakai kalau kepepet pulang kerja ke mall tanpa merasa malu. Maksudnya masih bagus gitu ya ke mall gitu. Atau ke restoran pulang sama keluarga gitu. Itu sederhana, tapi kadang-kadang ada yang seragam pabrik sangat pabrik sehingga pulang kerja harus ganti baju gitu Pak. Gitu ya. Kemudian hal sederhana lain misalnya kita untuk staf kantor sejak saya masuk 7 tahun lalu saya ganti semua desktop jadi laptop. Gitu. Jadi lebih mobile ya Pak ya? Lebih mobile, mungkin lebih bahagia punya laptop karena nggak semua orang punya laptop Pak kalau karyawan pabrik ya. Gitu ya. Bisa belajar di rumah pakai laptop dulu yang desktop nggak bisa dibawa pulang. Betul. Dan lain-lain. Betul. Gitu. Sedangkan biaya atau harganya sendiri laptop dan desktop nggak beda banyak. Betul. Ya. Dan lebih lebih tidak makan tempat. Betul. Ya. Dan terbukti di zaman sekarang lagi butuh work from home, kita sangat fleksibel jadinya. Nggak perlu install ini itu, udah bawa pulang laptop, kamu kerja di rumah, gitu selesai. Selesai. Ini culture tadi, saya cuma sharing di sini bahwa untuk merubah sebuah budaya perusahaan paling penting adalah memberikan rasa aman kepada karyawan. Karena perubahan selalu menyakitkan, perubahan selalu menakutkan. Jadi waktu kita merubah program, merubah strategi, kita mesti bilang sama karyawan bahwa kamu aman. Kamu tidak akan diberhentikan, kamu tidak akan ditinggalkan. Kita sama-sama. Itu menurut saya suka dilupa. Jadi kadang-kadang strategi yang bagus, program yang bagus, tapi komunikasinya salah Pak. Itu nggak jalan programnya. Gitu. Ini tadi yang saya cerita tentang rekrutmen. Jadi ini yang kriteria rekrutmen tadi saya sharing. Kita lebih fokus sama teman-teman yang mungkin berasa kurang pintar, yang berasa masih haus untuk tumbuh, dan yang bisa berdiskusi atau bisa merasakan empati ke teman-teman lain. Ya, jadi kalau tanpa humble, ini di kanan saya bilang kalau tanpa humble mereka akan jadi pion saja. Jadi mereka akan mereka akan, kalau mereka minder, mereka akan disuruh-suruh Pak. Kita nggak mau karyawan disuruh-suruh, kita mau karyawannya punya inisiatif. Betul. Kalau cuma hungry tapi tidak peka sama orang lain, dia akan banyak menyakiti hati orang lain. Kalau mereka hanya smart tapi tidak perhatian, mereka akan nggak ada, cuma bisa kalau kita bilang istilah dulu mungkin NATO ya, not action to control. Betul. Ya. Betul. Jadi kita mau karyawan yang bisa kerja walaupun hasilnya nggak sempurna. Kita mau karyawan yang kurang pintar tapi bisa eksekusi. Kita mau karyawan yang bisa ngobrol sama teman-teman. Jadi kalau saya rekrut teman-teman yang baru, saya selalu cek sama teman-temannya atau cek sama orangnya, bisa ngobrol nggak sama teman-temannya. Waktu makan siang bisa ngobrol nggak sama teman-temannya. Gitu. Waktu break bisa nggak diskusi, bisa nggak ada di luar jam kerja main nggak sama teman kantornya gitu. Itu kriteria saya. Nah ini ada video menarik, saya nggak tahu di sini kelihatan nggak ya? Bisa saya putar nggak? Bisa ya? Kelihatan Pak. Oke, saya akan skip ya Pak. Ini akan cepat. Top performer seperti ini. Terus ada orang yang di atas. Ada orang di sini. Oke, saya hilangin suaranya. Jadi ada teman-teman di kantor atau di grup discussion yang kesannya kerja tapi sebenarnya tidak berkontribusi. Ya, free rider. Saya bilang sama teman-teman saya yang kalau dari gambar ini saya pause ya. Dari 1, 2, 3, 4, 5 orang. Yang satu yang di atas ini saya nggak berhentiin, yang hijau, yang merah saya nggak berhentiin.
Yang umum saya tidak berhentiin, yang ini yang saya berhentiin. Oke. Jadi walaupun mereka free rider tapi tidak ada kontribusi, malah tidak ada kontribusi, tapi at least mereka bekerja. Oke. Yang ini menghambat, ini yang kita berhentiin. Oke. Dan ini bukan tim player. Oke. Oke. Tentunya di perusahaan ada yang seperti baju biru tadi ya. Dan ini menurut saya sangat sedikit, 5, 10%, 20% maksimum. Oke. Kalau yang tim ideal seperti ini tim ideal. Menurut saya susah terjadi, Pak. Tim ideal seperti ini. Kebanyakan tim adalah seperti ini. Iya. Oke. Jadi saya selalu bilang sama teman-teman di kantor, kalau ada teman-teman yang kurang pintar atau kerjanya lambat, ayo kita sama-sama kita training, kita perbaikin. Iya. Tapi kalau sudah sampai negatif, merusak atau menyulitkan teman-teman, itu kita harus keluarin, bukan kita training. Iya. Kira-kira gitu, Pak. Iya. Oke. Ini agak dalam. Ini saya belajar di Harvard, Pak. Ini di sharing sama Profesor Harvard bagaimana bikin effective meeting itu 2 jam. Dan saya pelajarin bikin meeting yang efektif dan menarik adalah tugas seorang leader. Jadi kalau sampai meeting membosankan, di rapat ada teman-teman misalnya ngantuk atau main game, itu kesalahan pemimpin rapat, kesalahan seorang leader. Dan di tempat kerja saya berusaha kalau saya mimpin rapat sesingkat mungkin 30 menit, 15 menit, 5 menit. Yang bisa pakai WhatsApp group, kita pakai WhatsApp group tanpa perlu ketemu meeting. Yang bisa dihilangkan tanpa rapat, kita hilangkan. Rapat itu hanya benar-benar yang harus tukar pikiran. Gitu. Dan kita biasanya kita bikin agendanya sedikit mungkin. Jadi dipotong-potong, dipenggal-penggal. Nggak seharian rapat, 2 harian rapat gitu. Mungkin dari saya langsung ke sini, Pak, ke leading from the middle. Ya, jadi tadi yang saya cerita bahwa teman-teman baru kerja pun punya peranan penting, karena kerjaan itu tidak hanya dari atas ke bawah, tapi bisa dari tengah, bisa dari bawah. Seperti Greta Thunberg tadi, mempengaruhi perusahaan atau mempengaruhi dunia, tidak harus jadi pemimpin dulu. Ya, jadi itu menurut saya bagaimana bisa seperti itu adalah tadi menjual ide dengan storytelling, dengan memberikan data-data baru, fakta-fakta baru, melakukan lobby-lobby di pantry gitu ya. Karena ide itu tidak bisa sekali dipresentasikan dan semua orang mendengar, mengerti. Jadi waktu break ngopi mulai jual ide gitu ya. Waktu waktu makan siang jual ide. Waktu presentasi teman-teman yang hadir sudah dengar sebagian idenya, kira-kira gitu. Dan itu menurut saya jarang dilakukan oleh kita. Kita berasa kita bikin presentasi sebaik mungkin, terus kita sharing, kita berharap teman-teman peserta rapat atau bos mengerti. Padahal untuk membuat bos ataupun teman-teman mengerti perlu banyak tahapan. Betul. Tadi di kopi, lagi ngopi, lagi makan siang, lagi lain-lain, itu perlu. Terakhir, ini mungkin halaman terakhir saya, terus saya tutup. Ini dipopulerkan juga oleh tadi Tom Peters. Jadi saya sangat-sangat suka sama Tom Peters. Bukunya kebetulan saya lagi dipinjam. Ini sebenarnya basic sekali diajarin di sekolah-sekolah teknik. Waktu saya kuliah zaman dulu juga diajarin bahwa seorang pimpinan perusahaan atau pimpinan grup harus ke lapangan. Gitu ya. Jadi kalau production manager harus turun ke lapangan, seorang sales manager harus turun ke lapangan, harus ketemu customer. MBWA adalah management by walking around. Artinya kira-kira ya, jadi seorang atasan harus kepo. Harus mau tahu, harus tahu detail apa yang dikerjakan anak buahnya.
tapi tidak harus menggurui, Pak. Beda ya. Jadi tadi harus coaching, harus advising, bukan directing. Gitu. Jadi kalau saya punya, kalau saya ngobrol sama anak saya berusaha mengerti anak saya kesulitannya apa, bukan langsung dari teori dari buku. Dari buku mesti begini loh, kamu harus begini, enggak begitu. Ya, jadi kalau saya ngobrol tentang misalnya kemarin di pabrik yang baru saya tanganin, produknya ternyata selalu setelah transfer dari produksi ke storage selalu ada kegagalan QC, jadi nggak lewat QC. Padahal di produksi udah lewat QC, PES, di tangki tidak. Ternyata setelah ditelusurin, ngobrol sama mereka, ternyata pipanya yang bermasalah. Nah, untuk tahu bahwa pipanya bermasalah, itu kita harus turun ke lapangan, lihat bareng-bareng, mengobservasi sama teman-teman produksi, apa sih masalahnya. Karena kebanyakan mereka saling menyalahkan, Pak. Jadi tim logistik nyalahin produksi, tim produksi nyalahin logistik. Ternyata masalahnya sederhana, pipanya kotor. Kira-kira gitu. Nah, kalau para manajer nggak turun ke lapangan, mereka cuma bisa di rapat nyalahin tuh, Pak. Saling menyalahkan departemen lain. Akhirnya ya saling salah menyalahkan, nggak ada ujungnya jadinya. Nggak ada solusi. Padahal sebenarnya solusi mereka simpel, ke lapangan oleh memang ternyata mungkin setelah diskusi pipanya memang udah tua. Betul. Gitu. Betul. Dan ini banyak saya coba jadiin budaya di tempat kerja kami. Jadi manajer kadang-kadang saya cek sehari turun ke lapangan nggak gitu, berapa jam kamu di lapangan atau di meja terus bikin laporan gitu. Makanya itu juga ada ide kenapa manajer dikasih laptop supaya mereka bikin laporan di rumah, waktu jam kerja mereka ke lapangan, Pak, gitu. Iya, betul. Seperti itu. Observasi langsung ya, Pak. Betul, observasi, ngobrol sama operator gitu ya. Kadang-kadang saya nyari manajer produksi atau supervisor produksi yang bisa ngerokok, Pak. Supaya ngobrol sama operator sambil ngerokok, terbuka tuh, Pak, gitu ya, ide-idenya gitu ya. Kira-kira. Tapi rokok nggak jadi patokan, tapi idenya kan bergaul gitu ya sama mereka. Intinya adalah bersosialisasi untuk menggali informasi lebih jauh ya, Pak. Betul. Nah, ini halaman terakhir saya. Ini kisah nyata, fotonya foto teman saya langsung. Ya. Jadi saya kenalnya di tahun 2018, Pak, karena saya kenalnya udah kurus sebelah kanan. Ternyata sebelumnya 130 kilo. Oke. Di sekarang 2013. Yes, sekarang 75 kilo. Jadi saya bilang sama teman-teman, kalau kamu mau jadi direktur, mau jadi pimpinan perusahaan, mau sukses, harus kerja keras. Tanpa kerja keras, tidak bisa menjadi pemimpin yang baik. Dan gitu, kerja Pak. Keras jadi punya pengalaman juga ya Pak, kayak Pak Michael 11 tahun 11 posisi. Yes. 11 posisi luar biasa. Terima kasih Pak Michael buat sharingnya. Tapi gini Pak, kami mau minta sedikit waktu lagi Pak untuk ada beberapa pertanyaan. Nah itu lebih enak Pak, lebih enak ngobrol ya. Siap. Yang pertanyaan pertama Pak, tadi kan Bapak bilang Bapak misalkan mencari orang-orang yang bisa bertukar ide, yang yang bisa mengkreasikan ide. Tapi kan kemudian ide tidak sendiri, harus ada eksekusi yang baik juga. Ya. Nah, bagaimana Bapak di perusahaan Bapak itu memastikan agar eksekusi dari ide-ide yang bagus ini juga berjalan dengan bagus? Oke. Saya mungkin menggunakan alat yang sederhana. Saya menggunakan alat namanya WhatsApp Group, Pak. Oh. Jadi setelah bahas ide segala macam, saya suka cek sama teman-teman, udah eksekusi belum? Oh udah Pak, udah beres. Lapor Pak Bos, lancar gitu ya. Saya nggak percaya. Kirim fotonya, saya bilang. Gitu. Jadi saya selalu bermain pakai foto, Pak. Gitu. Jadi ke hal-hal yang detail ya Pak, maksudnya harus tidak hanya hal-hal yang garis besar sudah Pak, tapi harus sampai ke detailnya seperti apa. Ya. Jadi kalau tadi kayak perbaikan pipa, saya minta fotonya udah diganti belum? Mana fotonya? Lihat dong, kirim gitu. Dan itu menjadi itu di WhatsApp Group itu kan juga WhatsApp Group ya Pak. Jadi ada teman-teman lain yang juga mengawasi. Betul. Gitu.
Jadi menurut saya itu sangat-sangat praktikal, sangat sederhana. Teknologi banyak membantu kita bekerja. Saya bayangin waktu zaman saya kerja pertama kali masih pakai fax, masih pakai pager, masih pakai telex Pak. Mungkin telex teman-teman udah nggak tahu, gitu ya. Tanpa teknologi sekarang mungkin saya nggak bisa pegang 6 perusahaan. Sekarang saya bisa pegang 6 perusahaan, saya masih bisa lari. Saya masih bisa bantuin asosiasi, saya masih bisa baca buku dan lain-lain gitu ya. Menurut saya paling terus saya juga bilang sama teman-teman, untuk kamu melakukan ide, mengeksekusi sebuah ide nggak harus 100% benar. Patokan saya 70% benar, saya oke, saya bahagia. 60-70% benar Pak. Jadi kalau ABCD, kalau nilai kuliah kan C PES ya Pak, lulus. Saya bilang C cukup. Saya bilang C cukup. Setelah implementasi ada yang mau diperbaikin, selanjutnya kamu perbaikin bertahap gitu. Jadi nggak harus dalam satu langkah sempurna. Gitu. Tapi selalu ada continuous improvement gitu ya Pak. Yes, saya lebih penting ke situ. Lebih penting sedikit-sedikit perbaikin, trial and error dan lain-lain. Tentunya pakai bukti, jadi mesti difoto Pak. Jadi Pak Michael mengecek sampai ke tingkat yang paling bawah. Untuk memastikan agar ide itu tereksekusi dengan baik. Betul. Nah, kemudian kan tapi dalam eksekusi kan pasti mungkin atau hampir pasti ketemu masalah Pak. Ya. Nah itu bagaimana kemudian ada masalah-masalah, apalagi kalau misalkan Bapak punya anak buah yang mungkin kurang komunikatif. Jadi bagaimana Bapak mengatasi itu? Ini mungkin gaya kepemimpinan yang berbeda-beda ya Pak. Biasanya setelah diskusi ada action plan, ada strategi, biasanya saya tinggalin. Jadi saya pengennya teman-teman berkutat, berantem, berargumentasi dengan timnya. Ada kesulitan mereka memecahkan masalah sendiri. Ke saya kasih tahu hasilnya. Kalau mentok sekali baru ke saya, tapi biasanya teman-teman jarang balik ke saya Pak. Gitu. Karena tadi mungkin saya udah bilang 60% benar, saya udah bahagia. 70% benar, saya udah bahagia. Gitu. Kayak gitu. Ini mungkin gaya kepemimpinan ya Pak. Ada pemimpin yang pengen selalu membantu, tapi kalau saya lebih percaya teman-teman kalau dilempar ke kolam renang otomatis belajar sendiri Pak. Betul. Terpaksa berenang gitu, kira-kira gitu deh Pak. Gitu. Belajar sambil melakukan ya Pak. Yes. Tentunya dari jauh, kalau anak saya umur 5 tahun saya liatin dari jauh dong Pak. Kalau sampai dia tenggelam ya saya langsung terjun gitu kan. Betul. Kira-kira. Tapi kalau saya lihat saya udah bisa survei ya udah tinggalin aja gitu. Tapi pernah nggak Pak, misalkan ya pasti dengan perjalanan Bapak yang sudah begini banyak pengalamannya, pasti kan tidak mungkin tidak pernah gagal ya Pak ya? Banyak Pak. Banyak. Itu bagaimana cara kemudian overcome kegagalan tersebut? Itu yang kalau saya balik ke halaman saya tadi sebelumnya ya Pak, mungkin kesulitannya adalah perusahaan saya nih perusahaan yang masih bos-bosnya banyak baby boomer. Jadi waktu gagal itu kita disalahin. Jadi peranan saya itu gimana menjembatani antara top manajemen sama yang bawah. Saya pribadi kalau teman-teman gagal nggak masalah, karena biasanya kita sudah melakukan perhitungan analisa kira-kira kalau gagal biayanya berapa gitu. Tentunya kita bermain resiko ya Pak. Jadi kalau gagal misalnya 100 juta sama gagal 100 miliar berbeda. Gitu ya. Yang kita bermain adalah biasanya kita yang proses improvement itu pasti tentunya biayanya nggak besar, resikonya nggak besar. Dan itu buat saya gagal seperti itu adalah sesuatu yang bisa diterima dan sangat dimaklumi. Gitu. Tentunya yang sulit tadi Pak meyakinkan bos saya, bukan ke bawah, bahwa gagal itu tidak apa-apa gitu. Gagal itu penting karena dari situ kita belajar bahwa cara ini salah, cara ini tidak boleh diulang. Gitu. Betul. Tapi sebisa mungkin kita bisa mengantisipasi apa, maksudnya itu sudah terprediksi, terukur lah. Yes. Tapi tentunya tadi Pak, di dunia kerja ada juga yang tidak terukur, tidak terprediksi. Betul. Ada yang tidak terprediksi juga Pak.
Dan saya ke bawah sih memberikan ruang maaf yang besar, tapi gimana saya tanggung jawab ke atas itu yang sulit. Oke. Nah, itu bagaimana kemudian Bapak? Ini trik ya Pak, trik ya. Triknya Saya banyak, ya, betul. saya banyak kegagalan di bawah, saya nggak lapor ke atas. Jadi cukup sampai saya selesai, kamu sama teman-teman di bawah manajer beresin, kita jangan lapor-lapor. Selama tidak melanggar peraturan perusahaan, saya oke, Pak. Gitu. Berarti Pak, bisa tidak saya sebutkan salah satu ciri pemimpin yang baik itu dia pasang badan buat anak buah di bawahnya. Kira-kira. Selama tidak melanggar aturan. Yes, saya selalu bilang sama teman-teman, kalau tidak melanggar hukum, tidak melanggar etika, saya pasang badan. Gitu. Tapi kalau udah melanggar hukum, melanggar etika, saya nggak mau, gitu saya bilang. Ya, itu pasti tidak ada toleransi ya Pak ya. Betul. Kalau yang seperti itu. Betul. Dan dan mungkin dengan seperti itu juga anak buahnya akan merasa wah saya dilindungi oleh atasan saya dan saya mau Betul. Saya bisa bekerja lebih leluasa, saya bisa memaksimalkan potensi saya kalau seperti itu ya. Betul. Daripada dia ketakutan kalau kan banyak juga ya Pak orang tidak termaksimalkan potensinya karena takut salah. Yes. Dan karena pengalamannya karena ketika satu kali salah langsung kena dari atasannya. Betul. Itu Pak tadi kalau saya baca buku yang culture code dari Daniel Coleman ya. Rasa aman itu penting. Rasa aman itu penting. Ya. Rasa aman itu penting. Dan itu suka dilupakan oleh pemimpin. Ya. Dianggapnya anak buahnya berasa nyaman, padahal itu kita mesti terus-menerus cek. Betul. Terus-menerus cek. Dan salah satu poin utama yang saya tangkap tadi dari penjelasan Bapak kan, Bapak bilang bahwa kita itu people first, benar ya Pak? People first. Dan mungkin banyak orang di luar sana berpikir bahwa people first ini dengan pokoknya saya kaji dia sebanyak mungkin, dengan begitu saya bisa tuntut dia sebanyak mungkin. Betul. Nah kalau seperti itu apakah salah atau gimana Pak maksudnya? Ya, saya ini Pak, terakhir saya mempelajari satu perusahaan di Amerika, Shake Burger, mungkin teman-teman pernah dengar. Ini burger premium di Amerika, start di New York. Pemimpinnya sangat mengutamakan, jadi dia bikin 5 prioritas. Prioritas pertama adalah karyawan, kedua vendor, ketiga customer, keempat komunitas atau masyarakat sekeliling, kelima baru shareholder Pak. Kalau di Indonesia atau perusahaan-perusahaan umumnya, pertama shareholder. Pertama mungkin customer, kedua shareholder, ketiga baru karyawan. Ya. Nah ini perusahaan menarik di Amerika itu selalu restoran, ini perusahaan restoran selalu menerima tip pelayan-pelayannya. Ya, ini perusahaan yang pertama di Amerika yang melarang tip. Jadi kalau kita datang ke restorannya, pengunjung tidak perlu bayar tip karena tipnya itu dibagi rata seluruh karyawan. Karena tip biasanya terima hanya pelayan depan. Betul. Tukang masak, tukang cuci tidak. Iya. Nah, dia bikin program tip itu dibagi ke seluruh karyawan. Menurut saya itu people first, menarik. Dan kita berusaha seperti itu. Jadi di kita untuk misalnya performance incentive gitu ya. Apakah tim marketing lebih besar dibanding tim produksi? Tidak. Kalau banyak di perusahaan lain, biasanya tim marketing punya insentif lebih besar. Betul ya. Di saya nggak mau. Karena untuk bisa menjual dengan baik perlu tim logistik yang mendukung, perlu tim produksi yang mendukung, perlu tukang las yang mendukung, perlu accounting yang baik gitu. Jadi Pak Michael membagi rata semua? Membagi rata iya, tapi tidak sama rasa ya Pak, sama rata. Proporsional ya Pak ya? Ya, tergantung produktivitas. Iya, karena kan mungkin kalau kita pukul rata juga orang yang maksudnya kerjanya lebih juga
ah ya sudahlah, saya kerja lebih juga dapatnya sama aja gitu kali ya. Betul. Nah, yang ya kan Pak Michael sangat terinspirasi sekali oleh John C. Maxwell. Kan Ya. John Maxwell juga pernah bilang Pak bahwa ini saya quote biar tidak salah. Leader must be close enough to relate to others, but Yes. far enough ahead to motivate them. Yes. Jadi maksudnya para pemimpin harus cukup dekat dengan karyawannya, tapi artinya punya kemampuan yang jauh daripada si anak buahnya agar bisa memotivasi mereka. Betul. Dan berarti kan pemimpin itu harus selalu mengisi diri mereka dengan pengetahuan agar bisa memotivasi para pekerjanya. Betul. Nah, itu yang Pak Michael lakukan dengan terus belajar, dengan terus membaca, dengan terus mengisi diri dengan pengetahuan ya Pak ya. Harapannya gitu Pak. Harapan saya harus mengembangkan diri supaya saya bisa menginspirasi teman-teman di pabrik. Gitu. Dan bagaimana Pak? Apakah sejauh ini udah berjalan bagus ya Pak? Itu memang saya gini, saya sharing ya. Saya mungkin ya, contoh kasus lari. Saya menginspirasi teman-teman untuk berlari. Tapi hari ini banyak teman-teman saya berlari lebih kencang dan lebih jauh dari saya. Maksudnya gini, seorang pemimpin tidak harus lebih baik dari anak buahnya, tidak harus lebih pintar, tidak harus berlari lebih kencang. Membiarkan anak buah lebih pintar atau lebih kencang itu menurut saya juga suatu kelebihan dari seorang pemimpin. Oke Pak. Terakhir Pak, Yes. Bagaimana pemimpin ideal menurut Pak Michael? Kalau saya sampaikan dari yang saya ngobrol, pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mengutamakan timnya lebih dahulu, people first. Kedua, punya empati, baik hati gitu ya, kira-kira. Baik hati bukan berarti permisif. Ya, betul. Ketiga, pemimpin yang baik, yang ideal adalah pemimpin yang mau mendengarkan. Terima kasih Pak. Mungkin ada quote terakhir yang mau diberikan kepada mahasiswa Pak. Saya punya moto, kerja pintar tidak cukup, kerja pintar harus dibarengi dengan kerja keras. Tidak ada orang yang sukses tanpa kerja keras. Kerja pintar dan kerja keras harus bersinergi ya Pak. Terima kasih Pak Michael atas waktunya. Ini jadinya kita bicaranya cukup lama. Padahal saya janjinya hanya berapa menit Pak, 30-40 menit, tapi karena keasikan. Terima kasih banyak Pak Michael. Kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Semoga kalau misalkan masih saya lagi di tahun depan, kita bisa undang Pak Michael untuk datang ke ITB. Siap, lebih seru langsung ya Pak. Siap. Betul. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih.